Sejak dari situ kemaluan saya bau, gatel. Emang saya ngerasain celana dalam aja udah sampai udah nggak, udah sering keluar detilan kuning. Saya dari situ final pulang kerja. Hari apa saya lupa, tanggal berapa pun saya lupa. Hari itu saya pulang kerja. Saya ambil keputusan karena di hawa di kontrakan itu udah nggak enak, udah nggak nyaman dan punya rasa takut. Akhirnya saya putusin, Pak, saya stop, saya nggak mau pulang ke kontrakan itu, saya nggak mau dipakai lagi sama dia. Ini saya udah nggak mau lagi. Saya pengen udah bubar, saya pengen cerai, Pak, dari situ. Sedangkan Hartono menatap tajam sambil terus memegangi pergelangan tangan Lela begitu erat. Lela awalnya mau berontak, tapi Hartono yang waktu itu merokok langsung menyemburkan asap ke wajah Lela yang seketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini dibagikan langsung oleh salah satu Baraya KMS yang saat ini tinggal di daerah Bekasi. Beliau salah satu pengikut setia dari zaman Tatarpakuan Alam. Bahkan ketika memberanikan diri menghubungi Akang, Teh Lela, narasumber kita, dia mengatakan sebenarnya udah dari dulu waktu masih di Tatarpakuan Alam, Teh Lela ini ingin menceritakan kisah pengalaman hidupnya. Namun Teh Lela bilang waktu itu dia masih dicekam rasa ketakutan hingga tak berani untuk langsung menghubungi Akang. Nah, baru beberapa minggu ke belakang, Teh Lela ini menghubungi Akang dan membagikan kisah pilunya, di mana di tahun 2010 silam, Lela yang menikah dengan suami pertamanya yang disangka akan bahagia, hidup bergelimang harta, sejahtera, karena suami pertamanya ini orang kaya raya di daerah Jakarta Utara. Tapi sayang, harapan dan impian Lela waktu awal dinikahi itu jauh berbeda dengan kenyataan yang dia alami. Karena semenjak dinikahi menjadi istri muda dari suami pertamanya ini, Lela bahkan hampir mati kehilangan nyawa karena ulah si suami pertamanya. Dulu di daerah Bekasi, Lela anak keempat dari 6 bersaudara. Lahir dari pasangan Ibu Dede dan Karmin. Bu Dede yang hanya bekerja sebagai seorang buruh cuci di lingkungan kontrakan mereka, dan Karmin yang hanya seorang pegawai PT yang gajinya tidak seberapa. Masa kecilnya Lela dilalui dengan banyak penderitaan karena kedua orang tua yang penghasilannya tidak seberapa. Bahkan selalu cekcok dan bertengkar di malam hari karena masalah ekonomi. Bisa kalian bayangkan 8 anggota keluarga tinggal dalam satu kontrakan kecil yang tidur pun harus berdesak-desakan.
Sampai akhirnya di tahun 2010, Lela ini bekerja di sebuah PT garment. Dia bagian menjahit pakaian dengan beberapa kawan seprofesi pula. Yang waktu itu Lela sudah menjadi anak yatim karena ditinggal mati oleh sang bapak. Yang dimana selepas kematian bapaknya, Lela ini menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sudah tua dan dua adiknya perlu banyak biaya. Sedangkan ketiga kakak kandungnya Lela sudah pada menikah dan punya keluarga sendiri. Hidupnya pun ya sama, serba kekurangan pula dan tidak bisa membantu ibu dan adik-adik mereka. Di PT Garment ini, di usia Lela yang sudah menginjak 30 tahun, Lela tak kunjung mendapatkan jodoh. Walaupun dia sering gonta-ganti kekasih, tetapi dari sekian laki-laki yang jadi kekasih Lela, tak ada satupun yang berniat serius. Semua hanya ingin mencicipi tubuh Lela. Lela sendiri, walaupun sering gonta-ganti laki-laki, tetapi tak pernah menyerahkan kesuciannya. Istilah kata hanya dari pusar ke atas yang Lela berikan kepada mereka, yaitu berdasarkan cerita dari Teh Lela. Katanya nggak perlu disensor. Nah, satu saat di tahun 2010, Lela ini punya seorang sahabat, satu pekerjaan dengan dirinya. Namanya Yanto. Sudah cukup lama kenal dan Yanto ini sudah beristri, sudah punya keluarga. Satu ketika di jam istirahat di kantin PT, Lela ini curhat ke Yanto masalah jodoh. Tok, kenapa ya Tok? Sampai sekarang kok saya belum dapat jodoh juga? Kebanyakan laki-laki yang pernah saya pacarin, semua hanya menginginkan tubuh saya Tok. Apa ada yang salah ya Tok sama diri saya? Tanya si Lela. Ditanyai seperti itu ya Yanto pun bingung. Sampai akhirnya Yanto ini ajak Lela untuk menemui seorang dukun. Masih di daerah Bekasi pula. Mendengar itu Lela pun setuju. Maka selang 2 hari kemudian, ketika pulang dari pabrik, Lela diantar Yanto menemui seorang dukun kenalan Yanto yang bernama Pak Basuki. Ketika bertemu dengan Pak Basuki, Lela pun menceritakan keluhannya, mengatakan keinginannya perihal jodoh. Mendengar itu semua, Pak Basuki hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Lantas Lela bertanya lagi, Pak, apa ada yang salah di tubuh saya, Pak? Kok saya sulit banget dapat jodoh, dapat suami? Usia saya sudah tak muda, Pak. Sekarang ini saya sudah usia 30 tahun, Pak. Di mana teman-teman saya sudah pada rumah tangga, pada punya anak. Sedangkan saya, suami aja belum ada, Pak. Basuki sempat terdiam, menatap tajam ke arah Lela. Lantas Basuki berkata, Neng Lela, sedari tadi Bapak perhatikan, Bapak terawang. Tetapi tak ada hal apapun yang mengganggu masalah jodohnya Neng Lela. Sepertinya Neng Lela ini mungkin belum waktunya saja punya suami, atau belum bertemu dengan orang yang tepat. Mendengar itu, Lela pun menunduk lesu. Harapannya sirna, pupus. Karena awalnya
dia mau datang diantar Yanto ke rumah dukun, nih dukun bisa ngasih solusi. Tapi tunggu dulu Neng Lela. Jangan putus asa seperti itu. Kalau Neng Lela mau, Bapak beberapa hari lalu ada kedatangan seorang lelaki dengan keluhan sama seperti Neng Lela. Dia sedang mencari calon istri. Ya, walaupun sudah agak berumur, tetapi beliau ini orang kaya Neng Lela. Mendengar itu, Lela yang menunduk lesu langsung terlihat agak bersemangat. Orang mana, Pak? Orang Jakarta, Neng. Orangnya kaya raya, punya ruko, punya showroom, mobilnya pun ya mobil mewah. Bisa Bapak pastikan kalau Neng Lela mau jadi istrinya, Neng Lela bakal hidup sejahtera, berkecukupan, bahkan bisa bergelimang harta. Tapi itu juga kalau Neng Lela mau. Mendengar itu, Lela pun menoleh ke si Yanto. Agak tersenyum si Lela ini. Yanto pun memahami perasaan Lela. Karena Yanto tahu betul kehidupan seperti apa yang dilalui oleh Lela. Jadi tulang punggung, membiayai ibu yang sudah tua, dan 2 adiknya yang perlu banyak biaya. Sedangkan gaji dari PT yang gak seberapa. Sampai-sampai Lela ini gak bisa seperti perempuan lain. Udah Lel, kalau memang kamu mau, ya apa salahnya? Tinggal ketemuan dulu. Masalah cocok apa enggak ya gimana nanti, ucap si Yanto. Basuki pun menganggukkan kepala, membenarkan pendapat Yanto. Betul Neng, saran Bapak, nanti kalau mau Bapak atur pertemuan Neng Lela dengan beliau. Siapa tahu selepas ketemu nanti Neng Lela suka, bahkan mungkin beliau itulah jodoh Neng Lela. Karena selama ini Neng Lela belum ketemu jodoh, ya karena jodoh Neng Lela sudah sama perempuan lain. Kan siapa yang tahu, Neng? Iya juga ya, Pak. Bolehlah, Pak. Tapi kira-kira kapan, Pak, saya bisa bertemu dengan lelaki yang tadi Bapak katakan? Nantilah. Kalau sudah bisa Bapak atur waktunya, nanti akan Bapak kasih tahu si Yanto. Biar Neng Lela ketemunya di rumah Yanto, ucap Pak Basuki. Nah, selepas itu Lela dan Yanto pun pamitan pulang. Hari berganti hari, tak kunjung ada kabar dari Pak Basuki. Sudah hampir lewat 1 minggu pasca bertemu si Pak Basuki ini. Lela sudah mulai melupakan masalah lelaki berumur yang kaya raya itu. Namun satu saat, kala itu Lela kebagian si pagi, sedangkan si Yanto sore hari. Nah, ketika Lela keluar dari pabrik mau pulang, di gerbang pabrik dia ketemu nih sama si Yanto. Lah, sini lah. Lela pun nyamperin Yanto. Ada apa, Tok? Lah, masih inget nggak lelaki yang dulu ditawarin sama Pak Basuki? Ya inget lah. Kenapa emang? Nah, beginilah. Besok malam itu lelaki mau datang ke rumah. Kamu jangan langsung pulang. Bubar dari pabrik, langsung pulang aja ke rumah saya. Biar kamu bisa ketemu langsung. Ah, yang bener Tok. Bener. Tadi pagi Pak Basuki sendiri yang datang ke rumah ngasih tahu. Gimana? Mau nggak? Bolehlah, ucap si Lela. Lela pun selepas itu dia pulang, Yanto masuk kerja. Sepanjang jalan Lela ini sempat menerka-nerka seperti apa rupa dari sosok lelaki kaya yang bernama Pak Hartono. Singkat cerita, esoknya
Lela dan si Yanto ini pulang ke rumah kontrakannya Yanto. Di mana ketika tiba di halaman rumah kontrakan, di situ sudah terparkir sebuah mobil mewah. Tuh, lah, itu mobilnya Pak Hartono. Sepertinya sudah ada di rumah sama Pak Basuki. Yuk, kita masuk. Dibawa masuklah tuh ke rumah Yanto. Ketika masuk ke ruang tamu, di sini Lela terkejut. Karena sosok yang bernama Pak Hartono udah tua banget. Di situ Lela udah mulai ilfil sendiri kan. Ya walaupun Lela udah usia 30 tahun, tapi dia ini masih gadis. Ya masa iya mau dijodohin sama lelaki tua bangka di hadapannya. Tapi si Yanto ini ngikut Lela. Lah, jangan gitu dong mukanya. Lela pun raut wajahnya langsung berubah. Berusaha tersenyum, mengakrabkan diri. Lantas di ruang tamu dikenalkan oleh Pak Basuki. Lela dan si Pak Hartono pun bersalaman. Selepas itu, Pak Basuki ini meninggalkan Lela dan Hartono berdua di ruang tamu kontrakannya si Yanto. Yanto pun pergi pula, memberikan kesempatan agar Lela dan Pak Hartono berbicara. Di sini Lela begitu canggung karena si Pak Hartono ini yo hampir seusia sama almarhum bapaknya Lela. Namun Hartono, lelaki yang sudah banyak pengalaman, paham betul isi hati dan pikirannya Lela. Waktu itu menurut cerita Teh Lela, Lela ini sudah ada rasa tak suka dan tak mau berkenalan lebih lanjut dengan sosok Hartono. Namun Hartono yang sedang merokok itu tiba-tiba menyemburkan asap rokok ke wajah Lela. Dan anehnya, rasa benci dalam hati dan pikiran Lela perlahan mulai hilang. Bahkan Lela merasa ada rasa suka dalam hati. Ketika terus berbicara dengan Hartono, rasa suka itu semakin dalam. Sampai akhirnya 2 jam pertemuan di rumah Yanto pun berakhir. Dan Lela diantar pulang oleh Pak Hartono ke rumah kontrakannya. Nah, selepas pertemuan pertama dengan Hartono, Lela ini bingung, betul-betul bingung. Karena wajah tua Hartono selalu muncul dalam pikiran Lela. Bahkan sampai datang dalam mimpi. Membuat Lela tiba-tiba jatuh cinta, bahkan selalu merindukan sosok si Hartono. Lela ini tak cerita ke siapapun waktu itu, bahkan kepada Yanto. Selepas 1 minggu berusaha bertahan dari rasa rindu yang begitu menyiksa, akhirnya Lela datang sendiri ke rumahnya Pak Basuki. Di mana ketika tiba di rumah Pak Basuki, dia cerita minta tolong Pak Basuki untuk mempertemukan dirinya dengan Hartono. Namun selang setengah jam pasca datang ke rumah Basuki, justru si Hartono sendiri yang datang. Tuh, dasar emang udah jodoh, Neng. Tuh Pak Hartononya tuh. Lela pun terkejut, langsung tersenyum gembira. Hartono seolah tahu Lela ada di sana, yang memang agak aneh. Namun Lela tak terlalu memperdulikan karena sudah bisa bertemu dengan sosok yang dia rindukan. Selepas itu, si Pak Hartono mengajak Lela pergi, yang tentunya sebelum Lela masuk ke mobil, Hartono memberikan sejumlah uang kepada Pak Basuki. Lela dan Hartono pun pergi. Yang ternyata
Yang menjadi tujuan si Hartono ini sebuah hotel di daerah Bekasi sana. Awalnya Lela ini agak kaget. Loh mas, kenapa dibawa ke hotel mas? Sudahlah, bukannya ini yang kamu inginkan, ucap Hartono. Awalnya Lela menolak. Namun penolakannya ya penolakan orang jaim. Dituntun dibawa ke kamar hotel. Di dalam kamar, Lela dihempaskan ke atas kasur. Awalnya Lela agak berontak, namun akhirnya dia pasrah sampai akhirnya. Hari itu, Lela menyerahkan kesuciannya kepada Hartono, si lelaki tua. Hari-hari pun terus berlanjut. Setiap pulang kerja dari pabrik, Lela dijemput Hartono. Dan Hartono begitu royal, ngasih uang gak sedikit. Uang, HP, apapun yang diinginkan Lela selalu diberikan oleh Hartono. Maka sudah terbayang di pikiran Lela, baru pacaran aja nih. Walau keperawanannya udah dikasih ke Hartono, sudah begitu royal. Apalagi kalau sampai menjadi istrinya Hartono. Namun Lela nggak berani menuntut Hartono untuk menikahi. Sampai akhirnya Lela pun ceritalah ke Yanto kalau dia sudah direnggut kesuciannya oleh Hartono. Nah di sini Yanto terkejut bukan main. Gak nyangka Lela senekat itu. Sampai akhirnya si Yanto pun mendesak Basuki agar Hartono mau menikahi Lela. Dan disinilah Lela terkejut. Ternyata Hartono sudah punya 2 istri. Dan Lela akan menjadi istri ketiganya Hartono. Akhirnya mau tak mau, karena keperawanannya sudah direnggut, Lela pun dinikahi oleh Hartono. Nikah siri di rumahnya Yanto. Yang waktu itu yang menjadi wali nikahnya Lela adalah kakak pertamanya Lela. Itu pun meminta bayaran sejumlah uang kepada Hartono agar bersedia menjadi wali nikah. Lela nggak cerita ke ibunya. Ibunya nggak tahu kalau Lela waktu itu dinikahi oleh Hartono. Hanya saja selepas dinikahi oleh Hartono, Lela ngomong ke ibunya kalau dia mau pindah kontrakan. Ibunya sempat menolak, tapi Lela meyakinkan uang tiap bulan akan tetap Lela berikan. Barulah ibunya mengizinkan. Nah dikontrakinlah tuh sama si Hartono sebuah rumah yang cukup besar, masih daerah Bekasi juga. Hanya saja agak jauh dari kontrakan ibunya. Kontrakannya pun dibayar penuh 1 tahun oleh si Hartono. Nah di sini kehidupan bahagia yang diimpikan oleh Lela. Bergelimang harta, bisa ikut menikmati kekayaan Hartono. Ternyata tak sesuai dengan bayangan Lela. Pasca menikah, Hartono yang awalnya begitu royal, ngasih duit, HP, apapun yang diinginkan Lela selalu diberikan. Tapi pasca menikah, Hartono ya awalnya masih sering ngasih uang tiap minggu. Tapi makin lama, berganti bulan, Hartono ini seperti mulai kehilangan minat kepada Lela. Yang biasanya dalam 1 minggu bisa 3-4 kali datang ke kontrakan. Namun waktu itu paling cuman seminggu sekali datang menemui Lela. Itu pun hanya sekedar ingin menunggangi tubuh Lela. Bahkan Lela ngomong ke Akang, "Kang, saya ini udah seperti perek, Kang. Suami datang ke kontrakan cuman mau gituan, habis gituan paling ngasih duit 100.000, 200.000.
Langsung pulang gitu aja, Kang. Sampai-sampai saya punya pikiran, saya ini perek apa istri? Pikiran Lela pada waktu itu. Karena pasca nikah Lela tetap kerja di PT Garmen. Karena dari mana lagi duit buat ngasih ke ibunya? Lawong si Hartono paling ngasih cukup buat makan saja. Di sini Lela pun cerita ke Yanto. Minta tolong Yanto nyari dukun yang bisa bantu morotin si Hartono. Yanto setuju. Dibawalah nih si Lela ke dukun baru, bukan si Basuki. Dukun baru di daerah Jakarta. Nah, sama si dukun ini, Lela ini dimandikan, katanya dibuka aura, biar si Hartono ini makin kesengsem dan nurut sama Lela. Lela pun setuju, dimandikan sedemikian rupa, dirituali oleh si dukun. Lantas, selepas pulang dari rumah si dukun itu, memang tak lama Hartono datang. Yang biasanya cuma seminggu sekali, udah mulai nambah nih. Seminggu bisa 3 malam datang ke kontrakan. Dan mulai royal pula. Tapi sayangnya, itu hanya bertahan beberapa minggu saja. Kesananya kembali lagi. Tak peduli kepada Lela. Namun Lela tak putus asa. Tetap nyari dukun. Sampai 3 dukun didatangi oleh Lela. Namun hal serupa pun terjadi pula. Paling banter cuman kuat 1 bulan bisa morotin Hartono suaminya. Sampai satu ketika Lela pun mengetahui keberadaan seorang dukun yang katanya sakti di daerah Sawokicik. Entah daerah mana tuh. Katanya daerah Sawokicik. Nah, Lela pun pergi menemui si dukun ini. Lela tahu dukun ini dari tetangganya. Ketika bertemu dengan sosok si dukun yang usia masih terbilang agak muda, baru berusia 40 tahunan. Namanya Kang Sodik. Seorang dukun dengan 2 orang istri. Yang dimana waktu itu Lela bertemu atau menemui si Kang Sodik di rumah Bu Anis, istri kedua dari Kang Sodik. Nah, di sini Lela pun langsung konsultasi, minta tolong Kang Sodik untuk bisa menaklukkan Hartono. Ya, Kang Sodik mengikuti keinginan Lela. Waktu itu Lela dikasih batu akik yang katanya udah diisi hodam untuk pengasihan. Lela percaya. Berbekal batu akik dari si Kang Sodik, yang kebetulan memang tak jauh dari tempat tinggal si Lela. Ketika bertemu dengan Hartono, memang tuh si Hartono kembali royal kepada Lela. Namun ya seperti biasa, paling kuat cuma sebulan. Habis sebulan udah luntur tuh, datang lagi ke Kang Sodik, terus-terusan seperti itu. Sampai satu saat, sekitar 6 bulan pasca dinikahi oleh Hartono. Di 6 bulan pertama pernikahannya itu pula, istri kedua dari Hartono meninggal dunia di rumah sakit. Katanya kena kanker rahim. Yang tentunya menggeser posisi Lela. Yang tadinya istri ketiga jadi istri kedua. Nah, waktu itu Lela masih ingat betul. Kamis malam Jumat, jam 3 sore Lela pulang dari pabrik. Mandi, makan, dan istirahat. Dia sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakannya. Sekitar jam 9 malam. Tiba-tiba, pintu kamar kontrakan diketuk dari luar. Lela pun bergegas membuka pintu. Terkejut dia melihat Hartono berdiri tersenyum ke arah Lela. Lela heran karena Hartono datang gak bawa kendaraan. Baru saja Lela mau menanyakan hal itu,
Hartono tersenyum lalu menyemburkan asap rokok ke wajah Lela. Yang ketika asap rokok dihembuskan ke wajah Lela, saat itu pula Lela ini seperti yang mau hilang kesadaran. Posisinya seperti di alam antara sadar dan tidak. Lela menatap wajah Hartono yang tersenyum menyeringai begitu menyeramkan, menggendong tubuh Lela, menutup pintu kontrakan, dan dibawa masuk ke dalam kamar. Di mana ketika tiba dalam kamar, Lela dilempar ke ranjang. Pintu kamar kontrakan ditutup dan dikunci. Lela, tubuhnya lemas, tapi kesadarannya masih penuh. Samar dia melihat Hartono suaminya berjalan perlahan mendekat ke ranjang, yang lantas menanggalkan pakaiannya. Saat itulah Hartono berdiri tak berbusana. Tubuhnya mulai berubah. Tubuhnya mulai membesar. Kulit putihnya yang sudah agak keriput berubah kehijauan. Dan yang membuat Teh Lela merinding ketakutan ketika tak sengaja pandangan Teh Lela menatap ke arah burung Hartono. Burung Hartono seperti belalai gajah, hitam, panjang, begitu legam. Besarnya membuat Lela tak percaya, begitu besar. Namun Lela ini tak bisa bergerak sama sekali. Hartono merangkak naik ke atas ranjang dengan tubuh yang sudah menghijau. Wajahnya masih wajah Hartono. Namun ketika Hartono dengan wujud yang berbeda ini mulai menunggangi Lela, saat itulah wajah Hartono hilang digantikan oleh seraut wajah yang begitu menakutkan. Rambut pendeknya memanjang gimbal. Matanya begitu besar. Dari bibirnya mencuat keluar taring yang begitu tajam. Lidahnya terjulur memanjang sampai lendir menetes ke wajah Lela. Lela ditunggangi tak bisa berontak sama sekali. Tubuhnya lemas tak bisa bergerak. Hanya kesadarannya yang tetap terjaga dipaksa untuk menyaksikan makhluk yang begitu menakutkan menindih Lela. Lela merasakan kesakitan teramat sangat di bagian intimnya. Sampai saking lamanya aksi itu dilakukan oleh sosok jelmaan yang menyerupai Hartono suaminya. Lela hampir pingsan tak sadarkan diri. Yang ketika Lela terbangun dari tidurnya, Lela terbangun dalam kondisi tubuh lengket penuh cairan. Cairan yang baunya begitu amis. Sedangkan ketika menoleh mencari keberadaan Hartono, Hartono sudah lenyap, tak ada di dalam kamar. Bahkan saat Lela turun dari ranjang, begitu melangkahkan kaki, Lela lantas merintih. Rasa perih begitu nyata di bagian intimnya. Berarti yang semalam bukan mimpi, tapi memang betul sosok Hartono datang ke kontrakan. Lela lantas ke kamar mandi, menyalakan shower. Air shower membasahi sekujur tubuh Lela, mendatangkan rasa segar. Dikala tubuh yang begitu lelah dalam 1 minggu itu, hal aneh memang berlaku. Di mana menurut para tetangga kontrakan Lela,
Hartono sering datang ketika Lela berangkat kerja. Tentunya hal itu membuat Lela agak kebingungan. Karena ya biasanya datang cuma malam hari doang ketika ingin menunggangi Lela. Dan memang waktu itu si Hartono udah kembali royal. Ngasih duit nggak sedikit. Bukan 100-200 seperti dulu. Di atas 1-3 juta ketika datang ke kontrakan Lela. Namun akibatnya yaitu kemaluan Lela terasa sakit luar biasa selepas ditindih ditunggangi oleh Hartono yang wujudnya selalu berubah menjadi sosok seperti buto ijo. Merasa ganjil dengan itu semua, Lela pun memberanikan diri datang kembali ke rumahnya Kang Sodik, di rumah istri keduanya. Begitu bertemu dengan Sodik, Lela menceritakan apa yang dia alami selama beberapa minggu. Kang Sodik hanya tersenyum, lantas berkata, "Neng Lela, lebih berhati-hati saja. Dan ketika suami datang, jangan lupa dan jangan lepas berdoa dalam hati." Loh, maksud Bapak apa ya Pak? Dan sebenarnya yang datang tiap malam itu suami saya atau bukan Pak? Tapi Kang Sodik hanya tersenyum tak mengucapkan apa-apa. Hanya menyarankan Lela untuk selalu berdoa dalam hati. Lantas menyarankan Lela agar tiap minggu datang ke Kang Sodik untuk dimandikan dan dibersihkan tubuhnya. Lela pun setuju demi keselamatan dirinya. Walau Kang Sodik tak berterus terang apa sebenarnya yang menimpa Lela. Hari-hari berlalu. Hampir setiap minggu Lela dimandikan oleh Kang Sodik. Karena memang selepas dimandikan oleh Kang Sodik, tubuh Lela terlebih bagian intimnya yang selalu terasa sakit mulai reda dan sembuh. Namun ya setiap kali Hartono datang, rasa sakit itu kembali terulang. Sampai satu ketika, masih di bulan yang sama nih, malam hari Hartono datang lagi menemui Lela. Namun di sini, entah kenapa, ketika bertemu dengan Hartono di ruang tamu, Lela merasakan rasa takut yang teramat sangat. Seolah Lela menganggap Hartono yang duduk di depannya bukanlah Hartono. Bahkan dari seringaian raut wajah, walaupun wajahnya Hartono, tapi itu bukan Hartono. Begitu menakutkan. Lela mulai beringsut menjauh dari sosok Hartono di hadapannya. Namun, sosok Hartono dengan sigap mendekat ke arah Lela, lantas menggenggam erat tangannya Lela. Lalu HP-nya Lela berbunyi. Begitu dibuka, ada SMS masuk dari Pak Sodik. Yang di SMS itu ketika dibaca Lela, "Neng Lela, hati-hati. Berdoa dalam hati agar selamat." Ucap pesan dari Kang Sodik. Sedangkan Hartono menatap tajam sambil terus memegangi pergelangan tangan Lela begitu erat. Lela awalnya mau berontak, tapi Hartono yang waktu itu merokok langsung menyemburkan asap ke wajah Lela. Yang seketika hal seperti biasa pun kembali terjadi. Lela dibopong oleh Hartono, dibawa masuk ke dalam kamar dan kembali ditunggangi dengan begitu Esok paginya ketika Lela tersadar, Lela bangun dengan tubuh yang luluh lantak. Organ intimnya terasa begitu sakit. Dan Lela semakin yakin kalau Hartono yang selalu menunggangi dirinya
bukanlah Hartono yang sebenarnya. Maka siang harinya, dengan menahan rasa sakit di organ intimnya itu, Lela pun datang menemui Kang Sodik. Tiba di rumah Kang Sodik yang selalu ditemani oleh Anis, istri kedua Kang Sodik. Lela menceritakan apa yang menimpa dirinya. Di sini, Kang Sodik tersenyum. "Kang, tolonglah Kang, jelaskan ke saya apa yang sebenarnya terjadi menimpa saya, Kang. Hartono itu siapa? Karena saya yakin Hartono yang selalu datang ke kontrakan bukan Hartono yang sebenarnya," ucap Lela. Lah di sini barulah si Kang Sodik ini berkata jujur. "Lela, sebenarnya yang selalu datang menemui kamu itu memang Hartono suamimu. Tetapi dalam tubuh Hartono ada sosok lain, ada entitas lain." Loh, maksud Kang Sodik bagaimana, Kang? Kang Sodik menoleh ke arah Anis, istrinya, seolah meminta persetujuan. Anis tersenyum lantas menganggukkan kepala. "Begini Lela, sebenarnya dari awal kamu datang menemui Akang, Akang sudah tahu sesuatu yang tak kamu ketahui." "Apa itu, Kang?" "Lela, Hartono suamimu bisa kaya raya itu dikarenakan dia menganut pesugihan." "Pesugihan? Pesugihan apa, Kang?" Kang Sodik terdiam, lantas kembali bersuara. "Suamimu itu menganut pesugihan buto ijo dan pesugihan monyet sekaligus dari Gunung Kawi. Dan kamu, Lela, kamu dijadikan tumbal seperti istri kedua Hartono yang sudah meninggal." Bak disambar petir, Lela hanya terkejut menganga ketika Kang Sodik mengatakan kalau Hartono penganut pesugihan dan Lela dijadikan tumbal. Jadi Hartono dengan istri pertamanya yang bernama Buwati itu melakukan pesugihan dari Gunung Kawi. Hartono ikut pesugihan buto ijo dan Buwati ikut pesugihan monyet. Itu kata Kang Sodik. Tentunya di sini Lela begitu ketakutan. Terlebih lagi kata Kang Sodik, Lela akan diambil jadi tumbal dalam arti mati. Yang dimana ketika nanti Lela mati akan menjadi budak dari si buto ijo. Tepat di bulan Muharram tahun depan. Tentunya Lela begitu ketakutan. Dia sampai bersujud memohon kepada Kang Sodik dan Bu Anis untuk membantu dirinya lepas dari tumbal pesugihan yang dianut oleh Hartono suaminya. "Tolong Kang, tolong saya. Saya harus bagaimana, Kang? Saya takut, Kang. Saya belum mau mati, Kang." "Tenang saja, sabar dulu. Nanti pun akan lepas asalkan kamu mau mengikuti semua saran dari Akang," ucap si Kang Sodik.
Lela pun mengangguk. Lantas di sini Kang Sodik mengatakan kepada Lela, kalau dalam 1 bulan Lela harus memberikan sejumlah uang untuk pendaringan. Pendaringan ini ya istilahnya bisa dibilang untuk ongkos jasa kepada Kang Sodik. Di mana Kang Sodik akan terus berusaha membantu Lela agar lepas dari tumbal. Kata Teh Lela, itu setiap 1 bulan, Lela memberikan uang bisa 1,5 sampai 2 juta. Itu untuk yang bulanan. Dan ada lagi untuk biaya mingguan. Untuk sesaji peliharaan-peliharaannya Kang Sodik. Berkisar 500 sampai 700 ribu. 7 kali 4. Udah berapa? Ditambah yang bulanan bisa sampai 2 juta. Itu pengeluaran yang harus Lela berikan kepada Kang Sodik. Dari mana uangnya? Dari pemberian si Hartono. Uang pesugihan yang diberikan kepada Lela, itu Lela gunakan untuk berobat ke Kang Sodik agar lepas dari jerat tumbal. Lantas, saya sendiri harus bagaimana, Kang? Untuk saat ini, kamu bersikap saja seolah tak tahu apa-apa. Yang datang ke rumahmu itu memang mutlak betul-betul suamimu. Hanya saja di dalam raganya ada entitas lain, yaitu si Buto Ijo dari Gunung Kawi. Pura-pura tak tahu saja. Toh, Akang sendiri menjamin kamu tak akan mati oleh ulah si Hartono. Lela pun setuju. Saat itu pula Lela langsung ngasih duit ke si Kang Sodik. Nah, semenjak saat itu, selepas tahu kalau Hartono menganut pesugihan Buto Ijo dan Lela mau dijadikan tumbal, Lela setiap pulang kerja dari garmen itu tak pulang ke kontrakan, tetapi pulang ke rumah Kang Sodik. Dia pulang ke kontrakan hanya ketika Hartono nelpon dan mau datang ke kontrakan Lela. Memang, ketika Hartono datang dia selalu membawa tas. Dan Lela membuktikan sendiri. Di dalam tasnya Hartono itu tumpukan uang begitu banyak. Namun, ketika Lela mau mengambil uang itu, entah kenapa, tangan Lela tiba-tiba lemas tak bertenaga. Maka satu ketika Lela ini datang kembali ke Kang Sodik. Minta tolong agar dia bisa mengambil uang dari tasnya Hartono. Dibantu oleh Kang Sodik, dijampe-jampe si Lela. Yang biasanya tangan tiba-tiba lemas, saat itu tidak. Dia bisa ngambil 1-2 gepok uang dari tasnya Hartono. Dan tanpa diketahui oleh Hartono. Ya walaupun setiap kali Hartono datang, Lela tak bisa berontak karena selalu dikebul sama asap rokok yang sepertinya sudah dijampi-jampi terlebih dulu. Lela harus kembali melayani Hartono yang ketika melakukan hubungan dan tubuhnya berubah menjadi sosok Buto Ijo. Namun, hal aneh terjadi. Saat itu, di tahun pertama pernikahan antara Lela dengan Pak Hartono. Seperti yang Akang bilang, Hartono seringkali datang ke kontrakan saat Lela pergi bekerja. Nah, selepas mengetahui kalau Hartono punya pesugihan, satu ketika Lela pulang kerja nih jam 3, ketemu sama tetangganya. Bu Lela, tadi loh suaminya baru aja pulang dari sini. Loh, datang jam berapa, Bu? Habis duhur, Bu. Oh gitu. Ya udahlah, Bu, gak apa-apa, ucap Lela. Lela pun masuk ke kontrakan. Tapi ketika masuk ke kontrakan, hawa dalam kontrakan betul-betul terasa begitu berbeda. Di dalam kontrakan terasa begitu lembab. Walau semua lampu dinyalakan,
Hawa dingin selalu menerpa tubuh Lela. Terlebih ketika malam hari, ketika Lela masuk ke dalam kamar, Lela merasa seperti ada sosok yang terus menatap dan memperhatikan Lela. Dan ketika Lela naik ke atas ranjang, Lela ketika tertidur lelap, Lela bermimpi tubuhnya dikerumuni oleh ribuan kelabang. Dan ketika terbangun, Lela mencoba memeriksa ranjangnya. Dan ketika menengok ke kolong ranjang, di situ Lela sampai menjerit ketakutan melihat beberapa ekor kelabang sebesar ibu-ibu jari kaki merayap keluar bersamaan. Lela sampai menjerit, lantas lari mengambil sapu memukul mati kelabang-kelabang itu. Namun aneh, ketika bangkai kelabang dimasukkan kresek, Lela lempar ke belakang rumah, kelabang-kelabang itu lantas menghilang begitu saja. Dan semenjak kejadian melihat kelabang-kelabang di kolong ranjang, entah kenapa Lela dihinggapi rasa malas. Kerja tak mau. Bahkan yang biasanya tiap 1 minggu sekali datang ke rumah Kang Sodik, Lela tiba-tiba merasa enggan. Lalu hal yang lebih parah terjadi. Ketika Hartono datang seperti biasa, lantas menunggangi Lela. Ketika terbangun esok paginya, selain merasakan panas dan perih di organ intim Lela, Lela merasakan rasa gatal yang begitu luar biasa. Lela tersiksa. Dari pagi sampai malam rasa gatal itu tak pernah hilang. Hanya hilang ketika ditunggangi oleh sosok Hartono yang berubah menjadi buto ijo. Bahkan bukan hanya gatal. Dari organ intim Lela, itu mengeluarkan aroma yang begitu busuk. Bahkan mulai mengeluarkan lendir kekuningan yang baunya busuk bukan main, sampai Lela sendiri muntah. Lela selepas beberapa minggu tak menemui Kang Sodik. Ketika merasa rasa gatal dan bau busuk semakin parah, dia baru ingat kembali kepada Kang Sodik, lantas mengirim pesan singkat menanyakan apa yang menimpa dirinya. Kang Sodik pun hanya mengatakan menyuruh Lela lekas datang ke rumahnya. Buru-burulah hari itu Lela menemui Kang Sodik. Begitu tiba di rumah Kang Sodik mengatakan kalau Hartono menyimpan sesuatu di ranjang kamar tidurnya Lela. Baru ngehlah si Lela akan sosok kelabang dan mimpi dikerumuti oleh ribuan kelabang. Sodik mengatakan ya itu. Kelabang-kelabang itu bukan kelabang asli, tapi kelabang siluman. Di mana benda yang disimpan oleh Hartono di bawah ranjang merupakan ciri kalau Lela dijadikan tumbal. Di sini Kang Sodik memeriksa organ intimnya Lela. Lela berbaring di atas lantai. Ya tentunya ditemani pula oleh Anis, istrinya Kang Sodik. Kang Sodik pun hanya menggelengkan kepala. Sudah. Kembali tutup bagian intimmu. Iya Kang. Lantas Lela bertanya kepada Kang Sodik, Kang, sebenarnya ini kenapa Kang? Bukan hanya bau, tapi gatalnya nggak kekira, Kang. Tiap hari saya disiksa oleh rasa gatal ini. Baru reda ketika Kang Hartono menunggangi saya, Kang. Ini kenapa, Kang? Tolong saya, Kang. Ucap si Lela. Sedangkan Sodik
hanya terdiam. Begini saja Lela, malam ini kamu akan Akang mandikan untuk menghilangkan energi negatif dari lendir si buto ijo. Dan nanti Akang akan mencoba melakukan tirakat, mencari wangsit dari para parewangan yang selama ini jadi piaraan Akang. Iya Kang, tolong saya Kang, ucap si Lela. Kang Sodik pun mengangguk paham. Lantas Lela menyerahkan sejumlah uang untuk ritual. Anis belanja ke pasar, beli kembang 7 rupa dan segala macam. Lalu ketika waktu Isya, Lela dan Anis ikut sholat berjamaah jadi makmum si Kang Sodik. Nah, selepas sholat Isya, tiba-tiba di atap rumah Kang Sodik terdengar suara ribut-ribut dan suara pekikan monyet. Lela tentunya terkejut ketakutan sampai memeluk lengan Teh Anis. Kang Sodik, itu apa Kang? Mereka datang. Mereka para monyet dari Gunung Kawi, ucap Kang Sodik. Monyet? Iya Lela, itu monyet siluman. Istri pertama si Hartono, dia ikut pesugihan monyet. Dia sengaja datang karena kamu mau diobati sama Akang, ucap si Kang Sodik. Tentunya Lela makin ketakutan, tapi Kang Sodik menenangkan si Lela. Tenang saja Lela, Akang punya sosok parewangan, monyet Anoman, yang tentunya kesaktiannya lebih tinggi dari monyet Gunung Kawi, ucap Kang Sodik. Hebat banget kan? Anoman loh, dewa itu jadi piaraannya Kang Sodik. Tapi ya itu menurut cerita Teh Lela, pengakuan langsung dari Sodik. Lalu Sodik pun menyiapkan air untuk memandikan Lela. Ditemani Anis, Lela dimandikan Kang Sodik di dalam kamar mandi. Yang selepas itu, ketika kembali ke ruang tamu, baru saja mereka bertiga duduk, tiba-tiba Anis kerasukan. Dan yang lebih mengejutkan, sosok yang merasuk ke tubuh Anis, dia mengaku bernama Nani. Nani ini adalah istri kedua Hartono yang mati. Sosok Nani merasuk ke tubuh Anis sambil menangis. Menangis dan mengaku kalau dia dijadikan tumbal oleh Hartono. Sekaligus meminta tolong Hartono untuk melepaskan Lela. Membantu Lela agar tak mati jadi tumbal seperti dirinya. Selepas itu, sosok Nani yang merasuk ke tubuh Anis pun keluar. Dan Anis langsung jatuh menggelepar kelelahan. Lela, kamu dengar sendiri barusan. Iya Kang, saya memang yakin Kang. Karena di rumah sekarang Kang, udah 1 minggu lebih, saya merasa selalu diawasi. Seperti ada makhluk yang diam di dalam rumah kontrakan Kang. Jangan heran Lela. Makhluk itu tak lain adalah buto ijo yang ditugaskan suamimu untuk menjaga dirimu. Maksudnya Kang, ya dijaga. Karena Muharram nanti kamu akan dibawa, diambil, mati jadi tumbal pesugihan Gunung Kawi. Ya Allah Kang, lantas saya harus bagaimana Kang? Begini saja, selama suami kamu gak datang ke kontrakan, kamu tinggallah di rumah Akang. Tinggal di sini sama Teh Anis. Karena hanya di sini kamu bisa selamat. Kecuali kalau si Hartono datang ke kontrakan, baru kamu datang ke sana. Lela menyetujui perintah dan saran dari Kang Sodik. Maka semenjak saat itu, Lela
ketika pulang kerja, baliknya ke rumah Kang Sodik, ke rumah istri keduanya. Yang memang Kang Sodik ini nggak tiap hari ada di sana. 1 minggu itu hanya ada 3 hari di rumah Anis, sisanya di rumah istri pertama. Dan selama tinggal di rumahnya Anis, gaji dari PT Garmen itu digunakan untuk biaya kehidupan di sana, termasuk uang dari Hartono. Karena semenjak dijadikan tumbal oleh Hartono, bukan hanya uang yang diberikan kepada Lela, tapi ratusan gram emas pun Lela terima. Itu semua Lela simpan, yang Lela gunakan untuk biaya pengobatan di rumah Kang Sodik. Walaupun memang agak membingungkan, ketika emas itu berniat dijual ke toko emas tempat emas itu berasal, hal aneh sering terjadi. Jelas-jelas di surat toko emasnya tuh toko itu. Namun ketika datang ke toko, emas itu ketika diperiksa jadi emas palsu. Tentunya kan aneh. Toh Lela kan belinya langsung dari sana diantar Hartono. Tapi kalau dijual jadi emas palsu. Akhirnya apa? Emas-emas yang mau dijual selalu dirituali dulu oleh Kang Sodik. Barulah ketika dibawa lagi ke toko emas, emas itu jadi emas asli. Ya karena itu emas hasil dari uang pesugihannya Hartono. Tiap hari Lela pulang dari pabrik balik ke rumah Anis, menginap dan tinggal di sana. Baru pulang ke kontrakan ketika Hartono datang. Seperti biasa Lela tetap ditunggangi oleh Hartono. Rasa gatal memang hilang selepas dimandikan oleh Kang Sodik. Namun hanya berlaku 1 minggu, rasa gatal itu kembali datang. Akhirnya ya tiap minggu Lela harus dimandikan. Sekali mandi 700.000. Belum lagi uang pendaringan 2 juta kan tiap bulan. Selama 6 bulan, Lela terus-terusan melakukan aktivitas yang sama. Tiap seminggu sekali dimandikan, tiap 1 bulan bayar uang pendaringan, belum lagi buat biaya sehari-hari tinggal di rumah Kang Sodik. Jadi walaupun uang begitu banyak pemberian dari Hartono, ratusan juta, semua dihabiskan untuk biaya pengobatan di rumahnya Kang Sodik. Satu saat, rasa gatal yang dirasakan oleh Lela, walau dimandikan oleh Kang Sodik, itu tak kunjung hilang, malah semakin menjadi-jadi. Lendir kuning yang baunya begitu busuk semakin sering keluar dari organ intimnya Lela. Lela pun mengeluh kepada Kang Sodik. Terlebih waktu itu sudah menginjak 1 tahun pasca pernikahan dengan Hartono. Yang sebentar lagi nih masuk bulan Muharram nih katanya. Mau diambil si Lela. Lela pun memohon kepada Kang Sodik untuk membantu melepaskan dirinya. Kang Sodik pun melakukan tirakat waktu itu. Selepas tirakat, lantas berkata kepada Lela, kalau ternyata menurut wangsit yang diterima oleh Kang Sodik, sosok Buto Ijo sudah merasuk menyatu dengan tubuh Lela. Dan untuk membersihkan itu semua, Lela harus dicukur rambut di kepala dan rambut di kemaluannya. Karena baunya sudah menyatu dengan tubuh Lela. Lela yang memang awam dan dilanda rasa ketakutan, ya nurut begitu saja. Rambut Lela yang panjang pun dipotong. Tapi nggak sampai botak. Dipotong rambut kepalanya. Namun pas bagian nyukur, rambut bagian bawah, itu dicukurnya sama istri kedua Kang Sodik. Nyukur sendiri kan susah. Sampai betul-betul mesti botak, mesti bersih. Dicukurlah tuh sama istrinya Kang Sodik. Lantas rambut dari selangkangan dan rambut dari kepala disatukan, dibungkus oleh kain kapan.
dirituali oleh Kang Sodik semalaman. Lalu keesokan paginya selepas subuh, lipatan kain kafan berisi bulu dan rambut dari Lela dilarung ke sungai besar yang langsung mengalir ke laut. Namun anehnya, memang rasa gatal agak berkurang, tapi tak hilang. Bahkan lepas 2 minggu, rasa gatal itu semakin menjadi-jadi. Di sini Kang Sodik sendiri kebingungan harus bagaimana membantu si Lela. Waktu itu Lela sudah keluar bekerja, tinggal di rumah Kang Sodik, bahkan lari dari Hartono. Hartono tiap kali nelpon ngamuk-ngamuk minta Lela pulang. Namun Lela enggan, bahkan memblokir semua nomornya Hartono. Mulai saat itu Lela tinggal di rumah Kang Sodik secara permanen, di rumah Teh Anis, yang tentunya sambil membiayai kehidupan Teh Anis dan Kang Sodik pula. Uangnya pemberian hasil pesugihan dari Hartono. Ratusan emas, ratusan gram emas. Tentunya nilainya kan berapa? Begitu besar. Semua digunakan untuk biaya Lela. Beberapa bulan kemudian, Lela yang sudah tak kuat tersiksa dengan rasa gatal karena setiap dimandikan hanya hilang beberapa saat. Ritual mandi sering dilakukan, seminggu bisa 2 kali. Yang tentunya menghabiskan uang begitu besar. Sampai akhirnya, Kang Sodik melakukan tirakat beberapa malam untuk mencari solusi paling jitu menyelamatkan Lela. Dan kalian tahu apa hasil tirakatnya? Ketika selepas Kang Sodik menyelesaikan tirakatnya, Kang Sodik datang bersama istri pertamanya ke rumah Anis. Ternyata maksud tujuan Kang Sodik membawa Ningsih istri pertama ke rumah Anis istri keduanya untuk membicarakan tentang solusi hasil tirakat untuk masalah Lela. Lela sendiri bingung kenapa hasil tirakat atau solusi untuk melepaskan dia dari tumbal Hartono harus mendapat persetujuan dari kedua istrinya Kang Sodik. Yang waktu itu di malam hari, ketika Kang Sodik dengan 2 istrinya berkumpul bersama Lela di ruang tamu rumahnya Anis, Kang Sodik berkata, "Begini Ningsih, Anis, dan kamu Lela. Selepas Akang tirakat beberapa hari, Akang mendapatkan wangsit. Kamu bisa lepas dari pengaruh si buto ijo hanya dengan 1 cara. Apa itu, Kang? Kamu harus disetujui oleh laki-laki lain. Karena nantinya cairan dari laki-laki yang menyetujui kamu akan bercampur dengan cairan si buto ijo dan menetralisir aromanya. Dan si buto ijo itu tak bisa lagi menemukan kamu karena baunya sudah hilang dari tubuh kamu." "Aduh Kang, masa iya Kang? Saya harus nyari laki-laki gak jelas buat uhi saya Kang." "Ya mau bagaimana lagi? Hanya itu satu-satunya cara." Lela terdiam. Mau minta siapa kan gak mungkin sembarangan. Mang, nganu yuk." Kan gak bisa bro. Akhirnya apa? Lela di depan Kang Sodik, Teh Anis, dan Teh Ningsih, dia berkata, "Kang, gimana kalau Kang Sodik saja yang melakukan itu Kang?" Tapi wajah Sodik tak terlihat terkejut. Yang terkejut itu Ningsih dan Anis, walau mereka sudah bisa meraba
ke arah sana. Akang gak mau, Lela. Karena itu, perjalanan Akang tak mau. Kecuali kalau kamu mau Akang nikahi. Ya nggak apa-apa, Kang. Demi saya bisa lepas dari tumbal ini, Kang. Ningsih, bagaimana menurut kamu? Ucap Kang Sodik. Gak apa-apa, Kang. Kalau Ningsih mah, yang penting Akang bisa berlaku adil. Kang Sodik tersenyum, lantas bertanya kepada Anis nih, istri kedua. Nis, bagaimana menurut kamu? Nah, di sini Anis terlihat begitu enggan. Namun Kang Sodik yang mengetahui hal itu langsung menimpali lagi. Anis, ini bukan masalah Akang ingin menambah istri, tapi ini demi pengobatannya Lela. Karena hanya ini satu-satunya cara. Akhirnya dengan enggan, Anis pun setuju. Maka, selepas istri pertama dan kedua menyetujui, Kang Sodik melakukan akad pernikahan dengan Lela. Yang di sini tentunya menggunakan wali hakim, yaitu kakak tertua dari Lela. Selepas akad nikah dilakukan di rumahnya Teh Anis, malam harinya malam pertama kan, Sodik pun memandikan Lela terlebih dulu dengan air kembang 7 rupa. Dan waktu itu bau bangkai masih keluar dari organ vitalnya Lela. Selepas selesai dimandikan, Kang Sodik pun mulai menindih dan menunggangi Lela. Awalnya, bau dan gatal masih terasa oleh Lela. Tetapi, setelah 7 kali ditunggangi oleh Kang Sodik, gatal dan bau mulai perlahan hilang. Namun, karena makin lama Lela tinggal di rumah Anis, sedangkan 7 hari full ditunggangi oleh Kang Sodik yang katanya demi pengobatan, Anis mulai terlihat cemburu. Kang Sodik pun menyadari, akhirnya mencari rumah kontrakan baru untuk ditempati oleh Lela. Dan mulai saat itulah, demi pengobatan agar lepas dari tumbal, Lela menjadi istri ketiganya Kang Sodik. Yang setiap kali selesai ditunggangi Kang Sodik, rasa gatal mulai hilang, bau mulai hilang pula. Sampai 6 bulan lamanya, barulah gatal dan bau itu hilang total dari organ intimnya Lela. Namun, walau pengobatan sudah selesai, apakah Sodik melepaskan Lela? Tidak. Lela kan sudah jadi istri ketiganya Sodik. Sampai akhirnya, lepas dari Hartono pelaku pesugihan, Lela malah jadi istri ketiga dari seorang dukun. Yang bahkan dari dukun ini, dari sosok si Kang Sodik, Lela hamil dan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Sampai kemarin, ketika Teh Lela menceritakan dan membagikan kisahnya, dia bukan hanya sekedar ingin membagikan kisah pengalaman hidupnya, tetapi bertanya sesuatu tentang kehidupannya di mana pasca menikah dengan Kang Sodik, rejeki seret. Terlebih selepas Anis istri kedua Sodik meninggal dunia. Karena ternyata Anislah yang sebenarnya mempunyai kelebihan
dan keturunan ilmu titisan. Sodik hanya melanjutkan Anis istrinya itu. Dan selepas Anis yang jadi vokal utamanya meninggal, ilmu-ilmu Kang Sodik semua tak mempan. Yang dulu banyak pasien hingga jadi penghasilan utama bagi Sodik menghidupi istri pertama, kedua, dan ketiga yaitu Lela. Akhirnya penghasilan pun tak ada. Bahkan rumah milik Sodik yang ditempati Anis itu diambil alih oleh anak-anaknya Sodik dari istri pertama. Yang akhirnya sehari ini, detik ini, sudah beberapa tahun lamanya berjalan, Sodik numpang hidup di rumah Lela. Usia sudah tua, tak bisa bekerja. Jadi dukun udah gak laku, udah apes dia. Hidup mengandalkan Lela dari hasil kerja serabutan. Punya anak laki-laki yang saat ini kelas 6 SD. Maksudnya Lela nanya ke Akang, kenapa sih Kang? Hidup saya makin susah. Masalah tumbal sudah selesai, tapi kehidupan saya saat ini semakin parah, Kang. Rezeki begitu seret, seolah semua pintu rezeki tertutup. Dan selepas Akang mempelajari perjalanan hidup dari Teh Lela, awalnya Akang menerka itu akibat Lela dulu dijadikan tumbal oleh Hartono. Tetapi selepas Akang pelajari dari awal sampai akhir, Akang pun menanyakan satu hal. Teh Lela, apa dulu waktu dinikahi oleh Kang Sodik, Teh Lela sudah diceraikan oleh Hartono? Belum, Kang. Belum diceraikan. Karena kan saya kabur, Kang. Dinikahi oleh Kang Sodik pun itu kan demi pengobatan, Kang. Nah, disitulah akarnya. Masalah Teh Lela yang sebenarnya rezeki seret, segala hidup susah, bayar kontrakan, bayar uang sekolah pun susah. Itu diakibatkan apa? Ketika Lela dinikahi oleh Sodik, pernikahannya batal secara hukum. Karena apa? Lela masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan Hartono. Sedangkan Hartono tak menceraikan Lela karena Lela kabur begitu saja. Walaupun alasannya karena ditumbalkan. Tapi secara hukum, Lela ini masih istri sahnya Hartono. Dan langsung dinikahi oleh Sodik. Poliandri dong. Dan Lela yang memang gak paham urusan seperti itu, akhirnya terjebak. Terjebak dalam apa? Terjebak dalam perjalanan berkedok pengobatan. Berarti bertahun-tahun. Jadi istri ketiganya Kang Sodik, perjalahanlah yang mereka lakukan hingga menghasilkan keturunan tanpa Lela sadari karena Lela awam. Dan inilah akibat yang terjadi ketika menyelesaikan masalah ke dukun dan malah menjadi masalah. Masalah yang berkepanjangan seperti yang Teh Lela alami. Dan di sini Sodik sebenarnya mempermainkan Lela. Ngurus tumbal itu nggak kayak gitu. Baraya yang tahu pasti paham lah. Ngurus tumbal sekali beres. Ini bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya itulah kenapa Rasulullah melarang kita, umatnya, mendatangi dukun. Karena akibatnya seperti apa yang dialami oleh Teh Lela. Masalah nggak selesai, malah bertambah dengan masalah baru dan menumpuk dosa-dosa baru akibat perjalanan berkedok pengobatan yang dialami oleh Teh Lela. Jadi dari cerita ini, kalian harus lebih berhati-hati
jangan sampai mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Teh Lela.